Shalom, pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali di dalam acara program Cahaya Kasih Natal TVRI Papua Barat. Ya, kita akan sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa, minta tuntunan dari Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, di mana kami akan mulai dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Kami minta Tuhan tolong kami, buka hati kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pemirsa yang akan mendengar siaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Haleluya, amin. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang mana saya akan ambil di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ya, kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat menyiapkan Alkitabnya dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ya, pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan di hari ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2024 dan kita akan masuk pada tahun 2025. Kita lihat bahwa banyak hal yang sudah disiapkan oleh setiap kita orang percaya dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk memasuki Natal. Ya, kita lihat bahwa makna Natal ini ialah kasih. Ya. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka Natal itu tidak akan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah kasih. Ya. Dan kita lihat bahwa pembacaan di sore hari ini, di mana saya memberikan perikop, yaitu Allah adalah kasih. Ya, kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Ya, dalam kita memasuki hari yang bahagia ini, di mana kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita dari bulan Januari hingga bulan Desember ini kita masih ada. Kita tahu bahwa itu bukti kasih dari Allah atas setiap kehidupan kita. Ya, kita lihat di sini bahwa Yesus memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Ya, dan kita lihat bahwa bukti kasih itu Tuhan Yesus berikan kepada kita, di mana kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, di situ dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lihat bahwa Yesus sendiri memberikan anaknya bagi kita untuk menyelamatkan setiap kita orang percaya. Ya, di mana kita lihat bahwa bukti dari Allah mengasihi kita dapat kita lihat di mana Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Bagaimana kita menanggapi kasih Allah atas setiap kita ini? Yaitu kita hidup mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita masuk di dalam Natal nanti, kalau kita tidak punya kasih, berarti sama saja kita tidak mengasihi Allah. Ya, di mana banyak orang katakan bahwa Natal memerlukan pakaian yang baru, memerlukan pohon Natal yang baru dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa makna Natal itu tidak ada di dalam setiap kita. Nah, di sini Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Ya, dari kita lihat di mana Tuhan boleh memberikan anaknya yang tunggal untuk kita,
dan untuk menyelamatkan setiap kita. Ya, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus terus tetap mengasihi sesama kita di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat di situ bagaimana kita mengasihi, yaitu kita harus meresponi kasih Allah atas hidup kita. Ya, bagaimana kita meresponi kasih Allah itu atas hidup kita? Yaitu kita hidup di dalam kasih itu. Bagaimana kita hidup di dalam kasih itu? Kita melakukan kasih itu karena Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dulu mengasihi kita. Untuk itu, kita juga yang ada saat ini, kita juga harus merespon kasih Allah itu akan setiap kita. Ya, kita tahu bahwa Allah mengutus anaknya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini inisiatif dari Allah agar setiap kita tidak binasa. Dan kita lihat juga bahwa Allah mengutus anaknya bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk setiap orang, semua orang di muka bumi ini. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kita yang sudah percaya kepada Allah, kita patut meresponi itu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Baik, kita lihat di sini juga bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini agar kita tidak mengalami kebinasaan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya dan berpegang hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan ya Tuhan. Hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Dan hamba percaya bahwa firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan daripada pemirsa TVRI Papua Barat ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap pimpinan daripada TVRI Papua Barat dan juga setiap kru yang ada ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, rumah tangga mereka, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Hamba serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan, hamba percaya Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih. Saya atas nama Evangelis Donald Ludwig Peters mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita.